Oh, ini bisa. Shalom semua. Shalom. Shalom. Ibadah Natal di malam hari ini di tengah rukun keluarga Pendeta Siwu Rumokoy akan segera dimulai dengan susunan acara. Oh, atau ini udah di situ dari Bluetooth itu kan bukan? Enggak, gue kayak musik kan. Enggak, ini enggak ada suara, jangan-jangan udah ke Bluetooth, coba besarin Bluetooth. Kita akan mulai dengan pertama ucapan selamat datang oleh Bapak Dr. James Siwu, tapi karena berhubung belum bersama-sama dengan kita saat ini akan dialihkan ke Bapak Glenn Siwu sebagai Wakil Ketua Rukun Siwu Rumokoy yang ada di Manado. Dan acara berikut ibadah yang akan dipandu oleh Saudari Widya Siwu. Dan setelah ibadah kita akan mendengarkan pesan-pesan Natal yang akan mewakili kakak beradik dari Pendeta Paul Siwu Rumokoy. Dan terakhir ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Nina Rajab. Dan terakhir ada doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Yosua. Dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan selamat datang. Kami persilahkan Bapak Glenn Siwu untuk membawakan ucapan selamat datang. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara bersaudara, oma, opa, tante, om, para sepupu, keponakan, dan cucu ponakan, selamat bertemu walaupun lewat media sosial Zoom meeting pada malam hari ini. Pertama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus telah memelihara kita semua, telah membuat kita sehat, semuanya dalam keadaan saya lihat ceria, dan sungguh acara ini merupakan acara yang sebenarnya menurut kami adalah acara yang surprise dan tentunya dengan perantaraan berkat dari Tuhan. Nah, pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemrakarsa acara ini, saudara bersaudara, terutama Widya, kemudian ada Arli, kemudian yang lain-lain yang terlibat. Terima kasih banyak. Ini adalah satu kesempatan yang paling berharga bagi kita, ketemu di udara, tapi tetap bersua, bertatap muka satu dengan yang lainnya. Saya lihat semua dalam keadaan baik. Kemudian terima kasih semua sudah gabung di acara ini, dari Jakarta, dari Surabaya. Saya belum lihat yang dari luar negeri, tapi dari Manado juga ada, dari Makassar ada juga, untuk bertemu bersama-sama. Mudah-mudahan seperti tadi harapan tahun depan kita bisa berkumpul, bertatap muka seperti dulu lagi. Kami pernah berkumpul bersama, acara Natal bersama. Oleh sebab itu pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua berdoa agar supaya Tuhan tetap menuntun keluarga besar kita ini untuk
bisa bersatu, bisa membawa nama tonggak keluarga kita, Opa Pendeta, supaya anak-anak, cucu-cucu, cece-cece semua akan berbuat atau hidup melihat akan perilaku Opa kita yang terkasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita ikuti acara ini dan menyimak acara ini supaya kita semua akan mendapat berkat dari acara ini. Terima kasih, dikembalikan ke MC. Terima kasih untuk Wakil Ketua Bapak Glenn Siwu. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah yang akan dipandu oleh Saudari Widya Siwu. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Saudari Widya Siwu untuk memandu kita dalam ibadah pada malam hari ini. Shalom semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian Hai Mari Berhimpun dan Bersukaria. Dan nanti setelah pujian ini kita akan buka ibadah Natal kita. Dan dengan penuh kasih saya meminta Kak Ita Togas untuk memimpin dalam doa pembukaan. Setelah kita menyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun. Hai Mari Berhimpun. Semua melihat yang lahir Raja Allah surga sembah puji Dia sembah dan puji Dia sembah dan puji Dia sang Raja. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Nggak keluar suaranya. Wait, nggak ada suara. Kaki Ita kesemut kan. Harus dari Kak Ita yang buka. Ya, boleh diulang Kak doanya. Oh iya, kenapa Pak ulang-ulang? Yang lain tolong di-mute. Sudah ya? Ulang aja Kak, ulang dari awal. Tadi nggak dengar suaranya. Oke. Ayo Mas, ini. Tunggu ya, biar Mama juga. Ya, kita berdoa ya. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak buat hari ini. Kami bisa berkumpul saudara bersaudara. Siwuru Mokoi,
dalam acara Natal tahun 2020 ini Tuhan. Kami bisa merayakan Natal bersama sekalipun lewat Zoom. Tetapi kami masih bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Kami sangat merindukan saudara-saudara kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur kami bisa berkumpul di tempat ini lewat acara Zoom. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merayakan, menikmati acara Natal ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua, khususnya saudara-saudara kami yang melayani. Biar Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga acara Natal pada sore hari ini benar-benar bermakna di dalam hati kami. Benar-benar kami bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih banyak. Kami mengucap syukur dan memberkati ibadah kami pada sore hari ini, dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan, baik yang ada dalam perjalanan maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami semua. Dan kami mau mensyukuri akan ibadah Natal pada sore hari ini dengan sukacita. Kami siap Tuhan beribadah bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Ita. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita semua yang ada terpisahkan jarak, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Kita semua keluarga Siwu Rumokoi, keluarga besar Siwu Rumokoi, dimanapun kita berada. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmur
kita surga bergema, lahir di jalan Indonesia. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus bukan hanya datang saat ini, dia tidak datang lagi sebagai bayi, tapi dia Kristus yang artinya biarlah dia yang menjadi raja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari satu hal yang berita atau kabar baik Natal adalah di mana Yesus yang lahir itu adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit yang sedang kita lewati karena adanya pandemik COVID-19, tapi percayalah segala sesuatu ada dalam cover Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dia Bapa yang setia buat setiap kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
Dipersilakan bagi yang akan membawakan firman Tuhan. Oke. Baik. Shalom semuanya. Ya. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk kita semuanya merayakan Natal ya. Nah, Natal itu merupakan satu peristiwa yang amat penting yang perlu kita rayakan. Karena Natal itu mengungkapkan isi hati Allah yang terdalam. Di mana Allah merencanakan masa depan kita yang indah. Masa depan yang cerah, penuh pengharapan. Nah, oleh karena itu, dalam kaitan dengan Natal ini, saya memberikan tema, itulah kebesaran kasih Allah akan dunia. Atau betapa besarnya kasih Allah akan dunia, khususnya untuk kita umat manusia. Nah, dasar firman Tuhannya itulah dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya pikir saya tidak perlu baca lagi karena hanya 10 menit ya. Jadi saya sudah hafal semua toh. Nah, ada 3 hal yang menunjukkan tentang betapa besarnya kasih Allah kepada kita umat manusia. Yang pertama kita lihat dalam kaitan dengan objek kasih Allah. Itulah dunia. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dunia yang dikasihi oleh Allah itu bukan dunia yang sungguh amat baik. Seperti kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-1. Katakan pada waktu Allah menciptakan semua ciptaannya. Hari terakhir Allah melihat bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Bukan itu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi dunia atau orang yang penghuni dunia ini yang dikasih oleh Allah itu adalah dunia yang sungguh amat jahat. Dunia yang amat berdosa. Yang sudah Om Robi dibuka, speakernya dibuka karena ini ketutup nih speakernya. Oh, Siap. tertutup. Jadi ulang lagi ya? Udah aman. Oke, kita ulang lagi nih. Tadi nak kedengaran? 1 menit yang lalu aja itu yang Kedengaran, lanjut aja. Oke, baik. silakan. Jadi ada 3 hal yang menunjukkan tentang kebesaran kasih Allah atau betapa Allah sangat mengasihi kita. Yang pertama itu dalam kaitan dengan objek kasih Allah, itulah dunia. Jadi dunia yang dikasihi oleh Allah itu bukan dunia yang sungguh amat baik seperti yang disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 31. Pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini, puncaknya hari yang ke-6 dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Nah, bukan dunia seperti itu. Tapi dunia yang dikasih oleh Allah itu dunia sungguh amat jahat, sungguh amat bobrok. Oleh karena apa? Karena manusia telah berdosa. Nah, tadi saya katakan tadi itu dalam Yohanes 1 ayat 11, bahwa Tuhan datang kepada umat kepunyaannya. Tapi umat kepunyaannya itu tidak mau menerima Tuhan Yesus. Lalu kemudian dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 dikatakan, terang itu telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kemudian Roma pasal 1 ayat 23 dikatakan bahwa manusia ciptaan Tuhan telah menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana itu dengan hal-hal yang fana. Nah, antara lain dikatakan kemuliaan itu digantikan dengan binatang-binatang, apalagi binatang melata. Itu misalnya ular. Ini satu penghinaan bagi Allah. Tapi, Bapak Ibu Saudara, walaupun kita umat manusia sudah sangat berdosa, yang seharusnya menerima hukuman Allah, karena upah dosa adalah maut, tapi Allah tidak melakukannya. Tapi dikatakan Allah justru mengasihi kita. Ia melupakan semuanya latar belakang hidup kita. Dalam Roma pasal yang ke-5, ayat 6, 8, dan 10 dikatakan demikian. Ketika kita masih manusia lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Ketika kita masih berdosa,
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika masih seteru, kita diperdamaikan oleh Allah lewat kematian anaknya. Nah, inilah berita sukacita Natal itu. Bahwa Allah tidak lagi melihat latar belakang hidup kita, tapi Allah mengasihi kita. Yang kedua, dalam kaitan dengan wujud kasih Allah, dikatakan di situ bahwa Ia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, diberikan untuk apa? Kalau dalam ayat 14, Yohanes 3:14 dikatakan, Dia berikan untuk ditinggikan. Nah, ditinggikan itu bukan dalam pengertian dimuliakan atau diagungkan, tapi apa? Ditinggikan itu berbicara tentang bahwa Yesus itu dikorbankan di atas kayu salib. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan kita umat manusia. Nah, ini sudah menunjukkan betapa Allah sangat mengasihi kita. Ini sesuatu yang sulit untuk dipikirkan ya. Kita manusia berdosa yang seharusnya menerima hukuman, tapi Allah berbagi kasih, memberikan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, yang paling disayang, yang paling berarti, yang paling mulia, itu dikorbankan untuk kita semuanya. Nah, ini menunjukkan betapa kasih Allah itu tidak sama seperti kasih kita. Kasih kita kan itu bersyarat ya. Kalau dia baik, ya kita baik pada dia. No? Kalau kita jahat pada dia. Nah, itu kita manusia. Tapi Allah tidak seperti itu. Kasih Allah itu kasih unconditional. Tidak memandang muka, tidak memandang wajah. Tapi kasih Allah tanpa pamrih. Nah, yang ketiga, dalam kaitan dengan betapa besar kasih Allah itu, tujuan daripada kasih Allah itu kita lihat supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini, jadi Tuhan tidak menghendaki kita binasa, tapi Tuhan mau supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Untuk siapa? Untuk kita yang memberontak kepada Allah. Nah, hidup kekal itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama itu berbicara tentang hidup masa depan kita. Pada waktu kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Pada waktu Yesus datang kedua kali, kita akan dijemput, kemudian kita akan masuk dalam situasi yang penuh sukacita, kebahagiaan, sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, hidup kekal itu berbicara tentang kualitas hidup sebagai orang percaya. Ketika kita percaya, Tuhan membaharui kita dan memberikan Roh Kudus, Roh Penolong, supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk bisa menghindari hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga apa? Hidup kita menjadi orang percaya yang berkualitas, yang berkenan kepada Tuhan, dan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, dari 3 poin ini, ada 3 hal yang perlu kita timba sebagai pelajaran untuk kita. Yang pertama, kalau Allah mengasihi kita, maka jangan sia-siakan kasih itu. Ya. Jadi bila mana di antara kita yang masih bergumul dengan dosanya, saya harap tidak ada ya. Saya harap semuanya sudah percaya Tuhan Yesus. Sudah mempunyai keyakinan yang kokoh tentang keselamatan itu. Tapi kalau masih ada yang ragu-ragu, masih bimbang, atau masih berpikir kira-kira insya Allah, atau mudah-mudahan, ini kesempatan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Supaya kita itu masa depannya itu tidak mudah-mudahan, tapi pasti setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, ia pasti masuk surga. Inilah berita sukacita untuk kita. Yang kedua, nah kalau kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar untuk kita, maka kita diminta juga oleh Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, falsafah orang Manado apa? Sito timau tumauto. Bahwa orang itu hidup untuk menghidupkan orang lain. Atau kalau bahasa rohani bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi berkat. Nah, jadi sebagai orang percaya ini Opa Paul Siwu dengan Oma Rumokoi pasti punya kerinduan supaya anak cucu cicitnya itu hidup dalam kesatuan, saling sayang, saling hidup dalam kesatuan. Nah ini ada bahasa Manado ya. Kita harus, orang semua harus upus-upusan, baku-baku sayang, maleo-leosan, baku-baku
baik, mas sawah-sawangan, baku-baku bantu, ma tombol-tombolan, baku-baku topang, mas sigi-sigian, baku-baku hormat. Nah, dengan demikian, sebagai refleksi Natal ini, kalau kita mewujudkan hal itu, maka kerukunan Siwu sungguh-sungguh rukun. Tidak hanya bilang kerukunan Siwu, tapi tidak ada rukun, saling gosip satu yang lain. Nah, tinggalkan masalah itu. Kalau masih di antara kita yang masih ada akar pahit satu dengan yang lain, masih ada latar belakang yang masih membekas itu, ini saatnya kita apa? Selesaikan semuanya. Ingat, tiap minggu kita diajar doa Bapa kami. Ampunilah dosa kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, itulah, selesaikanlah semuanya itu. Nah, yang ketiga, dalam masa raya ini, kita yang sedang menerima kasih Allah itu, kita dipanggil juga untuk apa? Ikut serta memberitakan berita sukacita, baik untuk kita maupun tetangga kita. Kita yang sudah menikmati keselamatan, hidup sejahtera itu, marilah kita juga bagikan, berbagi kasih kepada yang lain. Supaya orang bisa melihat bahwa, waduh ini, anak cucu cicit dari Opa Paul itu, wah mereka memang sungguh-sungguh rukun dan menggambarkan orang yang penuh dengan kasih setia, saling sayang, lalu sedia berbagi kasih. Nah, ini kira-kira pesan atau refleksi Natal untuk kita. Mari kita wujudkan hal itu karena Allah mengasihi kita. Nah, berbagi kasihlah bagi sesama kita. Kita hidup rukun supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makasih Om Robi. Terima kasih sama-sama. Pesan Natalnya buat kita semua diberkati. Amin. Nah, sebelum lanjut Om Robi tunggu dulu. Ini ada yang berhari ulang tahun hari ini, tepat hari ini. Oh, siapa? Kebetulan ada di sini nih, anaknya Kak Joyce Gosal. Mana Nandre? Jadi dia daripada nanti lupa sebentar, sekarang kita doakan bersama, tapi nanti Om Robi yang pimpin ya sebelum lanjut ke refleksi Natal berikut. Nandre, mana ini Nandre? Boleh bicara sebentar? Mana yang Nandre? Mau kenal nih, anaknya Kak Joyce Gosal. Kalau Kak Joyce itu anaknya Tante Norma Siwu. Iya, saya kenal Joyce pasti. Ya, Norma. Ini ya. anaknya mana? Mana anaknya? Nandre. Ya. Oke. Ya, kita berdoa untuk Nandre ya. Ya. Mari kita berdoa. Mana mau taruh Noel? Oh? Mana mau taruh sudah ini? Oke, Andre, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Nandre yang hari ini berulang tahun untuk kesekian kalinya. Kami bersyukur Bapa, khususnya dalam merayakan Raya Natal, dan kami ingat betapa Tuhan mengasihi kami dan juga mengasihi Nandre. Dan Engkau yang sudah datang untuk membuat masa depan kami cerah, masa depan kami penuh pengharapan. Kami percaya juga Nandre juga masa depannya penuh pengharapan. Oleh karena Tuhan mengasihinya. Berkati Nandre Tuhan dalam kehidupannya, dalam segala kegiatannya, apapun yang ia lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin dia, menuntun dia, supaya ia mengenal kasih-Mu yang begitu besar, dan ia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, dan hidupnya memuliakan Tuhan. Juga bersama Joyce, bersama keluarga. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati Nandre bersama Joyce, bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Om Robi. Oke, dan sekarang lanjut dari Pendeta Lumanau. Istrinya anaknya Opa Frans ini. Ini om saya ini. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, saya bersyukur ke Tuhan diberi kepercayaan untuk bisa membawakan refleksi Natal di tengah-tengah keluarga rukun Pendeta Paul Siwu Sumokoe. Ini satu anugerah kepercayaan Tuhan percayakan lewat panitia dan keluarga besar yang ada. Nah, sebelumnya izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa untuk refleksi Natal ini, kita berdoa. Ya, situ. Masukin lagi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan yang ada bersama kami, Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan memberikan rema bagi setiap kami saat kami mendengarkan refleksi Natal. Tuhan, saat ini hamba-Mu akan membawa refleksi Natal. Pakai mulut hamba-Mu ini sebagai saluran yang murni, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu.
Dan berikan setiap kami telinga hati seorang murid. Berikan kami lahan hati yang terbaik. Beri kami hikmat, pengertian, dan pewahyuan untuk apa yang kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengarkan bukan hanya melahirkan pengetahuan semata, tetapi menjadikan kami Tuhan mengalami perubahan hidup lewat Tuhan sikap hati yang diubahkan oleh-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, om, tante, bro, sis, keponakan yang ada, kita memperingati Natal saat ini, bahwa ada hal yang ingin saya bagikan, bahwa yang pertama kita harus ingat bahwa waktu kita memperingati Natal seperti host saudari Widya katakan, bahwa dia bukan lagi hanya sebagai seorang bayi yang ada di palungan, di kandang, tetapi dia telah menjadi raja di atas segala raja. Tugas yang dia lakukan, apa karya yang dilakukan selama ada di dunia ini telah selesai. Artinya kalau kita memperingati Natal, refleksi Natal yang kita bawa, itu harus jadi satu paket, seperti Pendeta Robi tadi bagikan, bahwa ini menjadi satu paket, sampai bahwa kita lihat bahwa apa tujuan Allah, apa tujuan Tuhan ada di dunia ini. Nah, saudara, kelahiran Yesus Kristus jangan kita hanya batasi sebagai Yesus sebagai bayi yang ada di kandang, tetapi kita harus lihat, kita harus merefleksikan Yesus sampai pada dia puncaknya ada di kayu salib mati menebus kita. Nah, kenapa? Karena ada banyak hal dalam hidup kita, dalam kekristenan kita yang akan bisa menjadi dewasa kalau kita hanya melihat bahwa Yesus lahir di kandang. Yesus telah lahir menjadi seorang bayi yang lahir ke dunia ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lihat, bahwa memang bahwa Yesus bukan hanya sebagai bayi, tetapi kita harus sadari bahwa Yesus telah selesai karyanya di kayu salib. Ada beberapa contoh, salah satunya adalah contoh tentang terang dunia. Waktu Yesus lahir di dunia, Alkitab catat, salah satu predikat yang disandang oleh Yesus bahwa dia sebagai terang dunia. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara, siapa? Yesus. Itu bicara tentang pribadi daripada Yesus. Yohanes 3 ayat 19 berkata, dan inilah hukum itu. Terang telah datang. Siapa? Itu menunjukkan kepada Yesus. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ini proklamirnya, Yesus memproklamirkan diri sebagai terang dunia. Tetapi kalau kita hanya melihat bahwa Yesus sebagai bayi atau pernah lahir, tidak sebagai satu rangkaian bahwa karyanya telah selesai, karyanya telah di kayu salib sebagai puncak dan dia naik ke surga, saudara, maka cuma sampai Yesus sebagai terang dunia yang kita tahu. Padahal firman Tuhan katakan bahwa Yohanes 9 ayat 5 dikatakan begini, Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini kalimat statement yang keluar daripada mulut Yesus sendiri, dikatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Artinya, waktu sekarang Yesus ada di sorga, dia naik terangkat ke sorga, apakah terang dunia itu tidak ada lagi di dunia? Sang terang yang ajaib itu tidak ada lagi di dunia. Sekarang Yesus telah naik, bagaimana? Itu dari istri? Iya. Dari rumah ini, dari rumah masing-masing? Iya. Jadi saya hilang ke suara. Pak Pendeta, tolong dibuka mute-nya tadi untuk. Oke. Ya, Matius pasalnya yang kelima, di firman Tuhan katakan bahwa ya, Matius pasal 5 dikatakan begini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
Nah, permasalahannya kalau Yesus telah ada di sorga, bagaimana? Firman Tuhan katakan bahwa Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tetapi ayat 14 berkata begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jelas dikatakan, kamu adalah terang dunia. Siapa itu? Para murid Yesus, para pengikut Yesus. Dan saya percaya kita semua keluarga yang ada tergabung dalam rukun pendeta Paul Siwur Mokoy adalah para murid Yesus. Itu berarti karena apa? Karena apa yang ada di KTP kita, agama kita dikatakan Kristen, artinya pengikut Kristus. Kita adalah orang-orang murid daripada Kristus. Pada kitalah sebenarnya sekarang predikat itu ada kita sandang. Kita adalah terang dunia saat ini. Kenapa? Karena bukan Samuel Lumano yang katakan, tetapi Alkitab jelas katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Artinya saudara dan saya sekarang ini adalah terang dunia. Saudara, nah, sadarkah kita bahwa kita telah diberikan kapasitas untuk menjadi terang dunia, refleksi Natal kita pada hari ini. Dari saya Tuhan gerakan untuk mengingatkan, kita saudara demi saudara yang ada pada rukun keluarga pendeta Paul Siwur, apapun profesimu, apapun profesi kita, apapun strata hidup kita, kita adalah terang dunia. Dan ayat 16 dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara sadar bahwa setiap kita harus mengetahui bahwa waktu kapasitas itu ditaruh, Tuhan tuntut sesuatu. Yaitu apa? Bahwa hendaklah terangmu bercahaya. Untuk apa? Supaya Bapa dimuliakan dalam hidup kita. Kalau kita hanya memperingati Yesus sebagai bayi, tak ada tanggung jawab kita dalam hidup kekristenan kita. Tetapi waktu kita tahu bahwa dia telah selesai dan dia telah mengembangkan, memberikan satu misi kepada kita sebagai terang dunia, kita harus sadar bahwa jangan biarkan bahwa kapasitas itu padam dalam hidup kita sehingga Bapa tidak jadi dimuliakan lewat hidup kita. Saudara, waktu beberapa tahun yang lalu Tuhan kasih satu pewahyuan ini. Satu saat waktu pagi hari Tuhan kasih soal ini, ajarkan soal ini. Ada satu kalimat yang membuat saya terharu di dalam hati waktu Roh ajarkan. Ada lagi nih. Nah, kadangkala aku terpaksa menggelapkan sekelilingmu supaya dunia bisa melihat ada terang daripadaku di dalam hidup. Saudara mengerti enggak? Artinya gini, berapa watt cahaya dari sebuah lampu merkuri atau lampu sorot, kalau dia itu dipasang di siang hari, nah akan pengaruh orang bahkan mungkin tidak sadar. Kalau kita lihat di stadion sepak bola, di 4 sudut di atas ada lampu-lampu sorot. Dan itu berguna orang tahu bahwa itu menyala kalau di waktu malam hari. Waktu di siang hari, seberapapun kemampuan cahaya yang dipancarkan, nah akan kelihatan. Kenapa? Karena sekelilingnya terang. Beda dengan satu buah lilin kecil. Sekalipun itu lilin bercahaya hanya sebagai lilin kecil. Jika ada dalam satu ruangan yang gelap, orang akan melihat bahwa ada lilin di situ. Dan itu akan berguna. Kenapa? Dia akan menerangi sekeliling. Nah, itu yang diajarkan, saudara. Adalah bahwa terpaksa kadangkala Tuhan terpaksa menggelapkan sekeliling kita supaya apa? Dunia bisa melihat bahwa kita adalah murid Kristus, bahwa kita adalah terang itu, telah ada terang dalam hidup kita. Saudara, kalau kita lihat keadaan kita saat ini, bukan satu kebetulan dunia mengalami pandemi ini. Semua mengalami, semua dalam kesesakan, semua mengalami apa yang namanya hal yang tadinya sulit untuk dipikirkan beberapa waktu yang lalu. Jangankan beberapa waktu yang lalu. Desember tahun yang lalu seperti ini, kita akan bisa pikirkan bahwa tahun 2020 akan mengalami hal yang menyesatkan seperti ini bagi kita. Tetapi saudara, bukankah ini kesempatan bagi kita untuk supaya dunia bisa melihat bahwa ada terang yang ajaib dalam hidup kita? Kenapa? Karena kapasitas itu telah ditaruh di dalam hidup kita. Saudara, biar refleksi Natal saat ini adalah kita sadar
bahwa kita punya tanggung jawab supaya Bapa dimuliakan dalam hidup kita. Yaitu lewat cara dunia bisa melihat bahwa kita mempunyai terang itu. Terang bukan bicara tentang jabatan rohani yang ada, pelayanan yang ada, jabatan pelayanan yang ada. Jadi mereka terang bukan hanya dilihat bahwa kita punya status pelayanan yang ada, tetapi peran terang itu bisa dilihat di saat orang bisa merasakan dampak dari perbuatan baik kita. Orang diberkati lewat perbuatan, orang diberkati lewat perkataan, orang diberkati lewat kehadiran kita. Artinya bahwa dimanapun kita berada, dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing, kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi terang itu sendiri. Biar Natal kali ini, kita diingatkan kita jadi pewaris terang bagi dunia ini. Dan dari sang terang dunia ini itu sendiri. Sekali lagi, biar Natal kali ini, kita diingatkan, kita adalah pewaris terang bagi dunia dari sang terang dunia itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Baby Samuel Lumanau sudah memberkati kita dengan refleksi Natal, dan kita semua dapat menangkap pesan Tuhan lewat refleksi Natal yang sudah disampaikan. Ya, bicara Dia adalah terang, dan tanpa kegelapan kita tidak akan bisa fokus melihat terang yang sesungguhnya, itu Yesus Kristus. Mari saudara kasih Tuhan, kita akan mengikuti dan mendengarkan Tuhan dari Bapak Pendeta Denny Togas dari Makassar. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan keluarga, opa, oma, om, tante, bahkan semua saudara-saudari yang ada di tempat ini, yang menyaksikan, bahkan kita bersama-sama ada di virtual ini untuk merayakan Natal. Saya sangat bersuka cita, dan saya mau katakan begini, saudara, di awal saya mau sharing bahwa mungkin juga saya jadi pendeta karena doa dari Pendeta Paul, Ibu. Saya tidak pernah sangka bahwa saya menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi saya mau katakan ini, bahwa menjadi seorang hamba Tuhan adalah sebuah kasih karunia. Itu merupakan sebuah panggilan Tuhan yang sangat mulia. Dan sekali lagi terima kasih untuk doa, untuk semua yang tentu sudah ditaburkan oleh keluarga. Saya percaya dimanapun kita berada, kita terpencar dari berbagai daerah, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Nah, apa yang saya mau sharing hari ini? Hamba-hamba Tuhan tadi, Om Robi, ya, yang saya hormati, dan juga saudara saya, ya, Pak Samuel Lumanau, wow, ya, yang tetap optimis, haleluya. Nah, bahkan kita semua hari ini. Nah, apa yang saya mau sharing hari ini, bicara Natal di dalam keadaan pandemi, di dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan. Saya mau katakan begini, ketika kita bicara Natal, dalam berapa bulan kemarin kita mungkin menjadi lemah, ada beberapa orang yang putus asa, ada banyak orang yang kehilangan pengharapan. Tetapi saya mau katakan, ketika kita mengucapkan kata Natal itu ada sebuah pengharapan, ada sebuah semangat, ada sesuatu yang bergairah di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena saya mau katakan bahwa Natal itu adalah sebuah mujizat yang terbesar. Katakan amin. Saudara boleh bicara apapun tentang mujizat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bagaimana orang-orang dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan saudara bisa berbicara tentang orang mati dibangkitkan. Tetapi saya mau katakan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Natal adalah mujizat yang terbesar. Mungkin Anda bertanya, mengapa Natal adalah mujizat yang terbesar? Justru lewat Natal orang buta melihat. Justru lewat Natal orang tuli mendengar. Justru lewat Natal orang lumpuh berjalan. Justru orang Natal orang yang sakit disembuhkan. Perkara besar daripada Allah terjadi. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ada satu lagi. Lewat Natal orang-orang yang tidak pernah ke gereja datang ke gereja, saudara. Wow, saudara, itu luar biasa. Nah, saudara, tanpa Natal maka kekristenan merupakan sebuah tanda tanya. Tetapi justru lewat Natal kekristenan ada kepastian. Ada banyak orang mengatakan Kristen sama dengan agama yang lain. Nah, mari saya mengatakan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain? Yang membedakan kekristenan dengan agama yang lainnya itu adalah Natal itu sendiri.
Agama mengajarkan bagaimana manusia mencari Allah dengan usaha mereka, dengan kebenaran mereka, dengan amal perbuatan baik mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, sebaik-baiknya perbuatan baik manusia di hadapan Tuhan seperti kain kotor, seperti kain lara. Itu sebabnya saudara, dari zaman Adam, bagaimana manusia jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi 2000 tahun yang lalu, saudara, Alkitab berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Roh saya bergelora hari-hari ini saudara. Karena saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, apa yang saya mau katakan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tema gereja se-Indonesia atau PGI mengangkat sebuah tema tentang Immanuel yang terdapat di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Dengan waktu yang sangat singkat saya bacakan itu. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara, hari ini saya akan menyampaikan sebuah berita yang sangat sederhana tentunya. Saudara suka dengan hal yang sederhana, amin? Ya, saudara, Immanuel. Saudara dikasih Tuhan, ini luar biasa. Bahwa Allah menyertai kita. Di dalam keadaan yang kita alami hari-hari ini, mari kita membangun kesadaran bahwa Allah menyertai kita. Mungkin ada banyak planning yang kita buat di tahun ini. Ada banyak agenda-agenda yang kita sedang susun di tahun yang baru kita lewat, yang sekarang ini, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Semua itu gagal. Semua itu berantakan. Apa yang terjadi, apa yang kita harapkan tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi sekali lagi saya mau katakan hari ini, saudara, bahwa Natal itu memberikan sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Dengan dia menyatakan diri sebagai Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu merupakan jaminan dalam kehidupan kita. Makanya dengan penuh kasih, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keluarga besar yang saya cintai, mari kita membangun kesadaran akan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita membangun kesadaran akan kita, kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, setiap waktu. Sebab dia Allah yang menyertai kita. Mengapa seringkali kita gagal? Mengapa seringkali kita putus asa? Mengapa seringkali kita kecewa? Mengapa seringkali bahkan kita melakukan dosa? Karena kita tidak mengembangkan rasa kesadaran bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini saudara, makanya saya katakan hari ini, apa yang menunjukkan bahwa Allah itu menyertai kita? Dan waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan saya bisa share ini semuanya. Yang pertama, apa yang menunjukkan bahwa Allah menyertai kita? Yang pertama, hal yang paling sederhana, dengan dia datang, dia turun dari sorga ke bumi ini. Itu menunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Dia menyertai kita. Dia yang dikatakan tadi dalam Filipi 2 ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, di sini kita bisa melihat, saudara, Allah kita berkata ia setara dengan Allah. Bahkan ia adalah Allah itu sendiri. Dia rela turun ke dunia ini. Bahkan tidak hanya itu, ia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit. Bahkan dia naik ke sorga dan akan berjanji untuk menjemput setiap gerejanya. Saudara, dengan dia datang ke dunia ini, dia hadir di dunia ini, sebenarnya itu bukti bahwa dia ada dan menyertai kita. Katakan amin. Saudara, artinya apa? Dengan dia ada di dunia ini, dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dengan dia ada di dunia ini, dia dapat merasakan apa yang terjadi dalam setiap hidup kita. Saudara, dia dapat mengerti apa yang kita alami dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata dalam Ibrani, dia sebagai imam besar ketika dia naik ke sorga. Dia menjadi imam besar yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Makanya saya mau katakan hari ini buat opa, oma, om, tante, keluarga semuanya. Kalau engkau hari ini sedang mengalami kekecewaan. Kalau engkau sedang hari ini sedang mengalami bahwa harapannya Anda inginkan tidak seperti apa yang engkau inginkan hari-hari ini. Saya mau katakan hari ini. Yang terpenting dalam hidup kita adalah Allah kita menyertai kita. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada. Allah menyertai kita bukan berarti tidak ada masalah. Allah menyertai kita bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi justru dengan adanya persoalan, justru dengan adanya masalah, dia nyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Itu luar biasa.
Yang kedua, dengan cepat, saudara. Apa yang membuktikan bahwa Allah menyertai kita? Nah, ternyata saya temukan hal yang sederhana. Dengan dia mengirimkan malaikatnya kepada kita. Saudara, ini luar biasa, saudara. Berapa banyak saudara yang kita tahu tentang pelayanan malaikat? Bukankah Alkitab berkata bahwa di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkannya. Tahukah saudara betapa hebatnya Allah kita? Bahwa Dia mengirimkan malaikatnya dari sejak zaman Abraham sampai hari ini. Peran malaikat sebagai penolong untuk menolong kita di saat kita mengalami masa-masa kesesakan, di saat kita mengalami masa-masa yang tidak mengenakan. Ada malaikat Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Yes. Saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya tugas dari seorang malaikat adalah dia menjaga kita. Dia menyertai kita. Dia melayani kita. Itu luar biasa. Saudara, tidak panjang lebar saya jelaskan ini saudara tentang hal ini. Yang ketiga saudara, apa yang menunjukkan bahwa Allah itu Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, saya temukan ternyata di sini bahwa Allah yang menyertai kita. Yang ketiga adalah bahwa dengan Ia memukul dan mendidik kita. Wahyu 3 ayat 19a berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan hanya berfirman bahwa aku punya rencana yang luar biasa bagimu. Aku menyertai engkau senantiasa. No, bukan hanya itu saudara. Ternyata salah satu bentuk dari Tuhan menyertai kita, yaitu dengan Dia memukul kita, Dia mendidik kita. Makanya saya mau beritahu hari ini, kalau ada banyak orang melakukan dosa yang berkata, oh Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak tahu. Itu sebenarnya dia tidak mengerti bahwa Allah itu Allah Immanuel yang selalu menyertai dan melihat, matanya selalu tertuju kepada setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari ini, mari kita sadarkan hidup kita. Ternyata penyertaan Tuhan kita bukan hanya dalam keadaan kita diberkati. Bukan hanya pada saat kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Tapi pada saat kita dipukul, kita dididik oleh Tuhan, itu bukti bahwa Dia menyertai kita. Dia mengasihi kita. Siapa tidak kenal dengan Daud? Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Aku telah mendapati seorang yang berkenan di hatiku. Siapa tidak kenal dengan Daud? Tetapi seorang yang bernama Daud pun tidak luput dari didikan Tuhan. Tetapi itu bukti kasih Tuhan bahwa Dia menyertai Daud. Amin. Saya juga tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin juga Anda sedang dalam proses didikan Tuhan. Anda sedang mengalami masalah oleh karena perbuatan dosa kita sendiri. Tapi saya mau beritahu hari ini. Tuhan mengasihi kita. Dia mendidik kita karena Dia mengasihi. Supaya kita kembali kepada jalannya. Yang keempat, saudara. Dekat-dekat yang terakhir, saudara. Dengan cepat saja. Yang keempat, apa bukti bahwa Allah menyertai kita? Yaitu saya temukan bahwa dengan Dia menutup pintu dan Dia membuka pintu. Saudara, apa yang menunjukkan bahwa Allah menyertai kita? Allah itu Immanuel. Dengan Ia menutup dan membuka pintu. Saudara, firman Tuhan berkata, jikalau Tuhan yang menutup pintu, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Sebaliknya, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Wahyu 3 ayat 7-8, saudara baca nanti saja. Ya, kalau ada waktu, kepada jemaat Philadelphia. Tuhan katakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka pintu, Ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat saudara. Ternyata saudara, salah satu bukti Allah menyertai kita, Dia menutup dan membuka pintu. Tetapi ini berita sukacita bagi kita. Inilah berita Natal bagi kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku, aku akan membuka pintu kata Tuhan dalam hidupmu. Apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima. Yang terakhir Pak Arlia, maaf. Yang terakhir.
Haleluya. Saudara, yang kelima, sabar mama sayang, sabar. Yang kelima, apa yang menunjukkan bahwa Allah menyertai kita? Dengan dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Perayaan Natal tidak hanya bisa melihat dari sisi bagaimana Yesus sebagai bayi. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Pastor Samuel Lumano. Tetapi kita harus melihat dari semua aspek yang apa yang Yesus sudah lakukan di bumi ini selama dia ada di dunia ini. Dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, bahkan dia sudah naik ke sorga. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita, aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Aku tidak akan kau meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Ini berita Natal bagi kita, saudara. Haleluya. Saudara boleh punya masalah apapun, tetapi ada jaminan kepastian kepada kita, ada Roh Kudus. Alkitab berkata bahwa roh yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami hamba-hamba Tuhan. Saya sebagai penutup daripada refleksi Natal ini, saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kembangkan rasa kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan bukan hanya di gereja 2 jam. Apalagi sekarang kita tidak ke gereja. Aduh, kita tidak merasakan kok sepertinya tidak berbeda ya ibadah di rumah dengan di gereja. Tapi saya mau beritahu kita adalah gereja yang sesungguhnya, kata Tuhan. Aku menyertai engkau, kata Yesus. Amin. Saudara, dimanapun bangun kesadaran akan penyertaan Tuhan, akan kehadiran Tuhan, maka kita akan lihat ada pengharapan baru. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya hari ini, di dalam rundown acara ini, saya akan menutup kita di dalam doa. Saya berdoa supaya hari ini kita bukannya sekedar mendengar pesan-pesan Natal, hanya sekedar merayakan semata, tetapi ada sebuah impartasi daripada Allah. Ada sebuah impartasi kehidupan yang Allah impartasikan kepada kita. Itulah rohnya yang luar biasa untuk membangkitkan. Anda yang lemah, Anda harus kuat. Anda yang sedang sakit, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Anda yang tidak memiliki pengharapan, Yesus berkata dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur. Karena kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Itu cukup bagi kami, Tuhan. Karena kami tahu bahwa kehadiran Tuhan itu membawa mujizat dalam hidup kami. Kehadiran Tuhan membawa pertolongan dalam hidup kami. Kehadiran Tuhan membawa jawaban dalam setiap kehidupan kami. Asalkan kami menyadari akan kehadiran Tuhan. Asalkan kami tetap percaya kepada Tuhan. Asalkan kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami akan melihat terobosan Allah, mujizat Tuhan di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi. Tuhan akan membuka pintu. Apa yang tertutup Tuhan akan bukakan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin, tidak ada lagi jalan keluar, tetapi Tuhan sanggup membuka jalan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati setiap kami, pakai setiap kami, keluarga Tuhan, keluarga besar dari yang saya hormati, almarhum Pendeta Paul Siwu, bahkan Paul Siwu Rumoko, bahkan semua kami. Biarlah apa yang sudah diwariskan kehidupannya rohani daripada orang-orang pendahulu kami, oh Tuhan, opa kami, itu kami teruskan, itu menjadi saksi-Mu, untuk kami menjadi berkat, diberkati untuk jadi berkat, untuk dipulihkan untuk memulihkan, diubahkan untuk mengubahkan, bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang mengalami Kristus setiap hari, dan kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Pengharapan kami, ketika Engkau datang kedua kali, Engkau mengangkat kami masuk di dalam kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kami. Diberkatilah kita semua, diberkatilah keluarga kita, diberkatilah anak cucu kita, diberkatilah sekolah kuliah pekerjaan kita, diberkatilah kota kita, diberkatilah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, brother. Terima kasih, Pak. Terima kasih yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan.
Dan kita akan lanjut pada acara yang selanjutnya, nanti akan dipandu oleh Sister Maggie. Namun sebelumnya kita akan foto bersama dulu, mengingat nanti ke depan ada orang tua. Mau berdoa. Ya. Jadi semua bisa buka videonya untuk diambil foto. Dan tolong yang lain itu tolong di mute speakernya karena itu suara yang keluar karena ini sistemnya internet. Jadi background yang full suaranya. Jadi tolong Taman Anggrek sampai ke Bekasi ada 40 kilo. Siapa ini Kak Sofia Pangimanan, tolong ini dari tadi operator di sini udah buka tutup. Tolong ya, tolong di mute. Ya. Jangan dibuka mute-nya. Mana. Jangan dibuka. Ini sudah diatur sama operator, tolong jangan dibuka mute-nya. Itu dibuka itu. Itu dibuka lagi. Jangan disentuh speaker biar dari operator yang kita di sini yang itu tidak aktifkan suara. Ya, sudah jangan di otak-atik lagi. Oke, kita foto bersama. Silakan dibuka videonya yang masih online, yang saat ini masih ada di aplikasi ini, di Zoom ini. Kita foto bersama ya, kita kasih senyum yang terbaik. Ini akan menjadi momen kenangan kita. Sekali lagi dibuka, yang ini masih ada berapa yang belum buka video? Mungkin lagi ke toilet atau gimana? Oke ya. Jadi ini ada 2 halaman, ada 38, tadi ada 40 aplikasi yang akun yang masuk. Ya. 1, 2, 3. Sebelahnya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oma Pauline, Tante Mika, videonya kenapa nggak dibuka? Ada lagi ya? Siapa yang nggak dibuka? Tante Mika doang ya? Ini di sini aku nggak lihat soalnya. Ini. Ya, oke. Oke, ya ulang lagi ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Lanjut, Sister Maggie. Ya, terima kasih untuk Bapak-Bapak Pendeta yang telah membawakan refleksi firman Tuhan di malam hari ini. Dan tidak kebetulan juga ada tapi Om Robi Wage. Salam dari Manado, Om. Ya, saat ini kita akan mendengarkan pesan-pesan Natal yang akan mewakili kakak beradik dari Opa Pendeta Siwu Rumokoy, Opa Paul. Dan yang pertama akan mewakili Oma Ena, akan diwakili oleh orang panggil ini kakak Kang, kakak Ina Rustowo Turangan. Ada sama-sama dengan orang saat ini yang mewakili Oma Ena Siwu. Mungkin lagi ada ini sudah. Ya. Disilakan. Disilahkan yang mewakili Oma Ena, Sister. Dibuka dulu. Ya. Dibuka dulu speakernya. Speakernya dibuka. Sudah. Oh, masih. Oh ya. Disilahkan. Shalom. Shalom. Shalom semua.
Shalom, itu pada di Shalom. Shalom. Ya, selamat malam. Hamba-hambanya, opa-oma, tante-tante, om-om, serta seses dan brur-brur dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ine Turangan, anak pertama dari Buce Turangan, cucu pertama dari Oma Ena Siwu Rumokoy. Saya tinggal di Makassar. Saya sangat bersukacita dan bahagia dapat bertatap muka dengan saudara-saudara terkasih walaupun hanya secara virtual. Dan saya percaya oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, hingga saat ini kami semua ada dalam keadaan sehat karena kebaikan Tuhan. Dan saya juga mau menyapa untuk kedengaran suaranya? Ada. Dari pertama kan Oma Ena. Dan saya berharap satu waktu atas perkenanan Tuhan, kita semua boleh baku dapa muka dengan muka, hanya bukan dengan secara virtual. Untuk itu, mari kita saling mendoakan walaupun dari jauh, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Dan karena hanya dikasih waktu 2 menit, langsung saja saya mengucapkan selamat menyambut Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Pakatuan wo pakalawiran. Salam dari keluarga saya di Jakarta, Manado, Bekasi, Solo, Makassar, dan Tangerang. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Sister Ina Rustowo Turangan. Dan berikut kita akan mendengarkan pesan-pesan Natal yang mewakili Opa Albert yang akan disampaikan oleh Oma Pauline. Disilahkan Oma. Ya, mantap. Tante Mika buka speaker. Ya, udah. Ayo. Mami. Kuat sudah, Ma. Lanjut, Oma. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Selamat baku dapa torang semua. Puji Tuhan, torang dalam keadaan sehat. Kiranya Natal dan Natal tahun ini bikin torang lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Amin. Cukup itu. Kadang tidak ada sepatah 2 kata. Mika. Sudah, Jo. Sudah mewakili. Sudah. Tante Ena, Jo, kalau mau kasih. Tante Ena boleh. Oma dulu, Oma Pauline seberapa tahun? Umur 98, Kang. Oma berapa tahun? Oma umur 98. 98. Mantap. 98. Jadi so banyak kekurangan. Pendengaran saya tidak terlalu betul. Cuma kalau membaca boleh membaca, tapi pendengaran so lebih kurang. Bersyukur Ya. Tuhan kasih sampai hari ini. Iya betul. Ya sudah, Wit. Waro. Ya, terima kasih Oma. Habis ini Om Hani. Sama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bro. Habis itu bro. Dan sekarang orang mau dengar Iyo. pesan Natal yang mewakili Opa Johan yang akan disampaikan oleh Om Hani Siwu. Disilahkan Om Hani. Ya. Habis itu lihat terus. Ayo Hani. Om Hani. Om Hani ada? Ada Om Hani, ada. Halo. Om Hani. Ada tadi Om Hani ada.
Napas sudah. Ya, Sudah. silakan Om Hani. Ya ampun, kan pernah semua masuk terbuka, kalau Om lagi ibadah. Sudah. Saya mati dulu deh. Tidak kelihatan orang. Ya, silakan Om Hani. Mulai Jo. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan buat keluarga Paul Siu Romokoy, karena dengan penuh keyakinan pada hari ini Roh Kudus telah menyertai kita semua. Dengan kita juga bisa berkumpul, kita yakin dan percaya Tuhan beserta kita. Dan yakin, bukan insya Allah, bahwa kasih yang dari Yesus Kristus akan terus berada bersama-sama kita. Kita pelihara itu untuk menghormati juga Pendeta Paul Siu Romokoy. Kita sebut dengan hormat. Dan untuk semua keturunannya, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Robi tadi, adik saya, kita pakai semboyan daripada Dokter Ratulangi, bahwa kita harus saling bantu-membantu, harus saling kasih-mengasihi. Itu ditanamkan. Pada hari ini, kami bisa merasakan begitu nyata kasih dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat Natal. Selamat Natal. Terima kasih Om Hani. God bless you all. Ya, berikut kita akan mendengarkan pesan Natal yang mewakili Opa Yohanes yang akan disampaikan oleh Om Po Siu dari Tomohon. Om Po. Om Po. Ada Om Po tadi. Halo. Sudah. Nih, silakan. Oh, napas sudah. Bilang juga Bapak sudah bicara. Bapak bicara juga. Bilang orang dari Tomohon. Bicara juga. Oh, bicara Jo. Bicara juga. Bicara Jo. Dari Tomohon mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan tahun baru 1 Januari 2021. Semoga Tuhan memberkati keluarga besar Siu Romokoy dan kiranya rukun-rukun selalu. Amin. Amin. Terima kasih Om Po. Dan berikut kita akan dengarkan pesan Natal yang mewakili Oma Yulin yang akan disampaikan oleh Sister Upey Yufer Pangemanan. Disilahkan Upey. Ada tadi. Upey dengan Tante Upey Emma ada. dengan Tante Emi. Tante Emi. Bro. Upey. Oke, silakan Pei. Malam, shalom. Halo. Shalom, karena semua pada di-mute. Oh ya. Saya mewakili Oma Yulin, keluarga Wayong Siwu. Pada malam hari ini ada penyampaian atau pesan Natal, yang mana saat ini di tahun ini kita merayakan Natal dalam situasi COVID-19, namun kita semua diajak untuk melihat dan merasakan akan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus sang Immanuel,
Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Dan untuk itu kami keluarga Wayang Siwu menyampaikan bahwa mari kita memaknai Natal Yesus Kristus yang penuh kasih dan damai ini agar selalu bekerja sama, saling mengasihi dan saling bergandengan tangan untuk mendukung akan semua atau seluruh program pemerintah saat ini, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan itu merupakan wujud Natal kita di tahun 2020 ini, dan semoga di tahun yang baru kita boleh menerima situasi yang baru, situasi diberkati oleh Tuhan untuk orang boleh lepas dari pergumulan COVID-19. Akhirnya kami ucapkan selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru Pakatuan Pakalawiran. Shalom. Yo, orang PAP, yo, cepat. Ya, terima kasih untuk UPI. Berikut yang akan mewakili Oma Grit akan disampaikan oleh Sekretaris Rukun di Manado, Bapak Petwaro. Silahkan. Ada, tuh mulia. Ada enggak? Bapak Pet. Pet belum ada, lewat jo dulu. Ada tadi, iyo, ada. Marda habis baterai kata. Akunnya ada sih, tapi Kasih lewat dulu. Iya, lewat. Ya, berikut mewakili Oma Lince akan disampaikan oleh ini Oma PCC, Nina Kawengian. Nina ada? Ya. Nina. Tuh Tomolia. Kalau nak ada Nina, Om Robi Justo mewakili, boleh Om Robi ulang. kurang dua. Soalnya ada. Kurang dua orang. Yo bro, boleh. Ya. Malinca. Coba. Ya, disilakan Om Rob. Ya, pesan Natal saya itu seperti yang tadi disebutkan, bahwa karena Tuhan mengasihi kita dan kita harus yakin itu. Nah, mari juga kasih itu kita pancarkan untuk kesejahteraan rukun Siwu, ya Siwu Rumokoi. Orang mesti baku-baku sayang, baku-baku baik, ya. Kemudian baku-baku tolong, nggak boleh baku-baku marah. So tua orang, ya so tua ini. Kalau yang muda-muda juga begitu ya, ikut opa punya mau. Opa tua kita itu, Opa Siwu. Dan saya ingat ini Arli, dulu waktu Papa masih hidup, kita panggil dulu Om Lexi. Ya, itu aduh setiap hari Sabtu kumpul sama-sama Jalan Wakeke. Wah, nyanyi bersama, bersuka cita, kemudian makan bersama, naik oto pergi Sonder hampir tiap bulan, naik truk waktu itu Intrafem, lalu pindah di Ricardo, begitu juga. Nah, ini bagus sekali ini. Memang sekarang kita baru secara online, tapi biarlah itu kerukunan itu seperti yang dulu saya rasakan, itu bisa dapat terus dipupuk ya, sehingga sungguh-sungguh kita mempunyai warisan rohani dari opa kita, dari papa kita, bahwa keluarga Siwu Rumokoi sungguh-sungguh rukun untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, selamat menyongsong Natal Tahun Baru, Pakatuan Bo Pakalowiran. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Terima kasih Om Robi. Dan kasih Om Rob. Saat ini Torong mendengar Sekretaris Rukun Siwu di Manado, mewakili Oma Grit, Bro Petwaro. Silakan bro, masuk bro. Mana ini? Sek, masuk Sek. Ya. Kenapa dia? Ya, bicara Joseph. Rambu. Bicara Jo. Speakernya dibuka, brother.
Di itu. Betul tuh baterai dulu bro. Sudah, cara Jo. Speakernya belum diaktifkan. Speakernya belum diaktifkan. Yo. Bilang Wit. Speaker buka. Bilang Wit. Oh, nggak kedengaran kali Li, tolong telepon Li. Soalnya ini nggak aktif speakernya, tapi mungkin dia di luar jadi nggak kedengaran kita ngomong. Ulang. Bro, itu speaker. Ada orang lain di situ, so. Buka bro. Saya buka tuh speaker. Halo. Yang warna, yang ada gambar speaker, dipencet. Yang mute. Ya. Bro. Yang ada tulisan mute. Orang mute. Yang ada gambar. Ada gambar speaker. Buka. Kasih lewat Jo dulu, lewat Jo. Dan atau kalau ada headset pakai headset. Arli kasih lewat Jo dulu, nanti buat teleponin dia. Ya, lewat dulu, yo. Orang lanjut, Kang. Awas, Kang. Pelan-pelan. Nanti berikut, tambah car sapi. Berikut orang mendengar dari Tante Olga Sibu mewakili Opa Niko. Tante Olga. Tante Ol. Ya, silakan Tante Ol. Ya, silakan bicara. Oke. Selamat malam. Oh, sebentar. Udah mic. Akun satu dinonaktifkan suaranya Kak, biar nggak itu. Ya. Yang satu yang tidak diaktifkan. Yang satu dinonaktifkan dulu. Iya. Pakai satu aja. Bisa supaya kita bersuara belum masuk ke sana, jangan dengar bagaimana itu. Sudah. Ya, dapat dengar sudah. Olga bicara. Sudah, dengar suara kan? Olga. Mana? Boleh, Tentol. Silakan Tentol. Itu so bicara cuma nggak dibuka speaker. Buka speaker. Ah. Ya, siap. Oke, silakan Tante Olga. Kita wakil Jo. Jagoan. Oke. Katanya Mama Duta bakalan wakilin. Ya. Generasi penerus. Oke, selamat malam semua. Torang semua, ini ada 200 orang kali di sini semua. Ya, keluarga dari anak cucu dari Olga Siwu, mewakili keluarga Opa Niko. Dan dari awal kita mengikuti acara ini luar biasa, sangat diberkati karena begitu besar Tuhan Yesus punya sayang buat keluarga pendeta Opa Paul Siwu, sehingga banyak juga yang jadi hamba Tuhan, banyak juga yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan dari sini Mama mau salam buat semua,
Mama dalam kondisi sehat-sehat, tuh lihat, sehat luar biasa Mama, ya. Dan dari tadi, itu dia, dia kasih yang so opa-opa, so ini, padahal Mama sendiri so oma-oma juga. Jadi, dan luar biasa malam ini bisa dilihat bahwa COVID bisa ternyata ada satu hal yang positif ya dari masa COVID ini, di mana satu hal yang nggak mungkin, keluarga yang terpencar begitu rupa ya, sampai ada katanya di Amerika, di Jakarta paling nggak, di Manado, Bali, dan Makassar ya bisa terkumpul kayaknya kalau nggak ada COVID nggak mungkin ya. Jadi saat ini dari Mama, dari keluarga Mama saat ini mau ngucapin selamat Natal. Pakat Tuhan upakali rembiran. Selamat menyambut hari Natal dan tahun baru 2021. Kalau bisa diadakan 3 bulan 1 kali, mungkin bagus juga. Ganti-gantian yang bawa firman. Yes. Itu dari kami. Yo. Siwu. Itu dari OH Siwu. Terima kasih Tante Ol. Duta. Makasih Duta. Brother. Ya. Berikut yang mewakili Oma Mari akan disampaikan oleh Cece dari Oma, yaitu Adik Kristela Tambuwun. Adik Kristela. Shalom. Sudah. Ya. Shalom, puji Tuhan, oma-oma, opa-opa, om-om, tante-tante, saudara bersaudara dalam Kristus, turunan opak tua Paus Rumokoy. Senang sekali bertemu dengan keluarga besar opak tua Paul. Perkenalkan, saya Kristela mewakili turunan Omak Meri Gerung Siwu, cucu Omak Vivi, anak dari Mama Lola Mawatak. Seharusnya omak saya Vivi Gerung yang akan berbicara, tapi sore tadi Omak Vivi minta diwakilkan saja. Kami mengucapkan selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kiranya Yesus juga sudah lahir dalam setiap hati kita, dan Yesus Kristus yang akan terus mengubahkan pribadi dan karakter kita menjadi seperti Kristus yang penuh kasih dan mau menderita sampai mati demi kasih-Nya bagi saya dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Terima kasih. Berikut orang mendengar dari ini orang petante muda ini. Tante Desi Siwu mewakili Opa Franz. Halo Tante Desi. Ini, sini. Shalom semua. Saya bersyukur di tahun 2020 ini oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, walaupun di masa pandemi, membuat orang semua keluarga dari Opa Paul bisa bertatap muka, bisa berkumpul. Karena sekian tahun memang dari stau dulu itu nyala pernah seperti ini, orang bisa bertatap muka, saudara bersaudara yang ada di jauh-jauh, di Jakarta, di Bali, bahkan yang bilang ada di luar negeri atau yang ada di mana. Paling tinggi cuma orang-orang di Manado. Jadi banyak sebenarnya yang nggak baku kenal. Rupa kayak kita, ternyata kita yang paling muda ya di antara anak cucu. Kalau nggak salah di antara cucu ya, kita paling muda mungkin.
Dan yang kita sudah dapat kenal sebenarnya mungkin kita semua baku dapat panggil om, padahal kita pebrur dan terpesas. Mari kita semua panggil om karena mungkin kita paling muda. Saya bersyukur saya mewakili Papa Frans, almarhum Papa Fransiu. Saya anak yang paling bungsu, Daisy. Mungkin banyak belum kenal tuh kayak mungkin Pendeta Robi, baru kita panggil Brur juga kan? Brur Hani, Sis Ine, baru kalau Ompo, Ompo Brur Po kita sobak baku dapa. Mar itu Pendeta Robi, Brur Hani, Sis Ina dengan Sis Olga bukan jarang, belum pernah kita baku dapa. Nanti ini kita senang sekali, kita bersyukur karena kita punya satu keluarga yang luar biasa, punya saudara bersaudara yang ternyata orang ini banyak siu-siu ini, anak, cucu, cece, cici, yang sebenarnya mungkin lain belum baku kenal, cuma jatuh baku dekat, baku kenal. Untuk itu kita bersyukur sebenarnya dengan pandemi ini, membuat satu rencana yang bisa mau baku kumpul torang, mempertemukan torang bertatap muka dengan torang keluarga yang sebenarnya soalnya ada baku kenal. Nah, jadi kita bersyukur sekali. Kita bersyukur sekali ini acara ini terselenggara, ini Natal walaupun hanya lewat Zoom. Melalui ini kita sebanyak kenal dan kita saudara-saudara, anak-anak bersaudara, cucu-cucu bersaudara, orang boleh baku kenal. Dan kita bersyukur toh dengan ini, orang biarlah rupa tadi bilang buat orang rukun siu, biarlah orang baku sayang, baku terutama karena baku jauh, biar orang mesti saling baku topang, saling mendoakan terus toh. Kalau boleh baku telepon, orang sharing toh, saling terutama banyak hamba-hamba Tuhan Talia, jadi orang boleh saling minta kalau ada masalah pergumulan, saling baku telepon, minta doakan toh, sharing supaya lebih akrab. Yang rupa tadi, kalau nggak salah Tante Olga yang bilang, kalau boleh bukan cuma ini, kalau boleh bikin perencanaan setiap 6 bulan satu kali, orang bikin isum begini, toh, supaya tuh keakraban, kekeluargaan itu lebih lagi. Bukan cuma ini karena pandemi. Pandemi baru orang buat orang berkumpul. Toh. Kalau boleh, toh, itu luar biasa sekali. Terima kasih buat kesempatan yang sudah berikan. Biarlah kasih Tuhan melingkupi kita di hari Natal ini. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Selamat Natal dari keluarga Papa almarhum Papa Fransiu mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Terima kasih Tante Daisy. Bro Pet, ada? Sekretaris. Kalau siap-siap. Pet, halo. Kalau siap-siap. Karena rupa susah ini orang pesek Petwaro mau masuk. Untuk mewakili Oma Grice akan disampaikan Atem Waro. Halo. Ada. Atem ada. Ada. Bro Atem. Shalom. Atau Peli ada Peli. Ada Atem. Selamat malam. Selamat Bapak Om, Tante, Kakak, ini kenal, belum kenal. Yang
tadi apa saudara kita yang dari apa kayaknya belum pernah buku dapat. Nah, saudara itu makanya saya dari Languan panggil pemain tua, ayo turun ke Manado karena peralatan ada di Manado karena pingin sekali mau lihat tuh saudara-saudara pemuka, keadaan bagaimana, ternyata semua ada sehat-sehat. Puji Tuhan. Ya toh. Jadi saya mewakili keluarga Warausiwu. Sebenarnya Pet yang mewakili tapi nggak dapat lihat bayang muka di sini. Lagi trouble mungkin dia handphone ya. Jadi saya mewakili keluarga mengucapkan selamat Natal, menyambut tahun baru. Semoga keluarga Siwu Rumokoi COVID-19 Tuhan pasti jaga kita dimanapun berada. Amin. Terima kasih untuk Atem. Jadi sudah kan semua mewakili kakak beradik, anak-anak dari turunan Opa Pendeta Paul Siwu. Orang sudah dengar semua. Terima kasih untuk pesan-pesan Natalnya yang begitu baik dan telah menguatkan orang semua di masa pandemi ini dalam merayakan Natal. Kiranya Tuhan memberkati. Dan saat ini orang akan mendengarkan puji-pujian dari seorang Tante Ruby. Ini suara emas ini. Tante Ruby. Tante Ruby Ibu Saragi. Tante Ruby. Sister Wida. Sekarang 6 bulan terlalu jauh, 1 bulan dia terlebih begini. Halo, udah mendengar? Ya, ada. Ya, udah mendengar. Tante Ruby, silakan. Sudah 61 tahun, istrinya Derek. Ik bid u aan, o macht der liefde, die zich in Jezus openbaart. O licht dat het helse duister liefde en blijde hoop bracht aan daar. Ik wil die liefde steeds gedenken, wilt u mijn liefde weder schenken. Hoe teer blijft gij uw kind genegen, hoezeer ook dorst naar u mijn ziel. Zolang wat ik op duistere wegen, tot op mijn pad uw licht schijn viel. Toen werd in uw geest herboren, werd ik tot uw dienst verkoren. O Jezus, moog uw naam mij immer in het diepst der ziel geschreven zijn. En geef mijn schuld geloofheid nimmer uw liefdruk harte weder pijn. In woord, in werk, in heel mijn wezen, zij steeds uw heilige naam geprezen.
kasih Tante Ruby atas puji-pujiannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini orang semua mau akhiri perayaan Natal di tengah kerukunan keluarga Pendeta Paus Siwu Rumokoi. Oleh karena itu, saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh seorang PKK yang cantik, baik hati dan tidak sombong. Seorang PKK Nina Rajab. Silakan. Shalom. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, acara Natal keluarga Siwu Rumokoi dari seluruh Indonesia boleh berjalan dengan lancar dan penuh sukacita. Terima kasih untuk kehadiran Oma Polin, tante-tante, om-om, kakak-kakak, adik-adik, cucu-cucu dari Opa Paul. Terima kasih juga untuk Om Robi, Pendeta Samuel, Denny, dan juga Tante Ruby yang sudah menaikkan pujian yang begitu indah, sehingga semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus tidak lupa terima kasih untuk Arli dan Widya yang begitu semangat untuk mewujudkan acara ini. Benar-benar torang semua merasakan manfaat yang luar biasa dari acara ini, di mana torang bisa melepaskan kerinduan saudara-saudara yang selama ini banyak yang nggak pernah baku dapa, Kang. Jadi ini benar-benar acara yang sangat sangat menakjubkan untuk saya pribadi, karena ini bisa terwujud dalam suasana Natal dan semuanya begitu bersemangat mengikuti walaupun hanya melalui Zoom. Tapi Tuhan sudah sediakan wadah ini dan kita dapat menikmatinya dan dapat melepas kerinduan kita semua. Dan semoga firman yang tadi sudah ditaburkan oleh Bapak-Bapak Pendeta boleh menambah kekuatan dan ketaatan iman kita pada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Terima kasih untuk acara yang boleh berlangsung dengan lancar. Terima kasih untuk semangat kita hadir dalam acara ini. Dan semoga pada acara-acara yang berikutnya boleh Kang bikin Paskah, Kang. Jadi bisa juga, jadi kita orang baku dapa lagi, karena memang susah untuk kalau tatap muka juga, tatap muka kalau yang di Jakarta sendiri, di Manado sendiri. Jadi kalau mau kasih baku dapa memang harus melalui Zoom. Ya, jadi semoga orang bisa juga ada acara-acara yang akan datang yang bisa lebih mempertemukan kita, mengakrabkan kita satu sama yang lain. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Kiranya Tuhan memberkati persaudaraan kita dan Tuhan memberkati setiap jalan langkah hidup kita. Maka Tuhan wapaka lawiran. Amin. Terima kasih untuk ucapan terima kasihnya. Dan saat ini kita akan mengakhiri perayaan Natal kita pada malam hari ini, dan akan ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Kak Oji, Bapak Pendeta Andi Joshua Amriaji. Silakan Kak Oji. Baik, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur semua karena anugerah dan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami bersama keluarga besar Siwu Rumokoi. Dan malam ini semuanya bisa berjalan dengan baik, semua bisa mendengar satu dengan yang lain, bisa melihat,
biarpun melalui Zoom yang ada, dan kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, sungguh begitu luar biasa kasih-Mu atas kami, sebab kami harus yakin bahwa Engkau mengasihi kami. Dan kami juga bersyukur bahwa kami ada di dunia ini masih diberi kesempatan untuk hidup. Berarti kami harus menjadi terang, karakter kami harus terus hidup seperti Engkau hidup. Dan kami percaya Immanuel, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Maka kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan melihat bagaimana dunia ini akan terjadi apapun. Tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dan Engkau Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu Roh Kudus tolong kami, bukan hanya kami menyandang sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tapi kami tahu bahwa kekristenan itu adalah mencerminkan pribadimu sendiri, yaitu Kristus sendiri. Sebab itu kami mau layak dan bisa disebut Kristen, karena kami berjuang dan nekat untuk mau melakukan firman-Mu. Terima kasih buat malam ini. Engkau memberkati akan orang tua kami. Yang paling tua saat ini adalah Oma Pauline yang kami cintai. Sudah 90 menuju ke 98. Dan semua sampai anak, cucu, cicit, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami sungguh percaya hanya satu hal yang kami akan lakukan. Kami tidak akan berhenti mengasihi-Mu sampai kami kembali ke rumah kami sesungguhnya di surga. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami supaya kami terus berjuang untuk nekat mau hidup seperti Engkau hidup. Terima kasih, sebab itu mari sama-sama semua di rumah kita masing-masing, angkat tangan kita sama-sama. Kami terima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dan Roh Kuduslah kekuatan yang sempurna, penolong yang sempurna yang terus membuat kami berjuang, dimampukan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati oleh firman Allah dan terus akan jadi berkat sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And Christmas. Hallelujah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua, dan sebagai informasinya acara sudah selesai. Tapi kalau ada yang masih ngobrol-ngobrol di sini, aplikasi Zoom